Sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personel PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujang Atikila, Ketua Tanbidiyah MBC-NU 2 periode sampai sekarang, Wakil Ketua Tanbidiyah PCNU 2 periode sampai sekarang. Dengan ini saya akan memberikan surat terbuka kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mewakili akar rumput warga Nahdien yang selama ini banyak memberikan suatu keputusan-keputusan yang mengecewakan bagi kami warga Nahdien di akar rumput. Yang pertama, jujur saya merasa kecewa setelah mendengar bahwa di arena Muktamar NU di Lampung akhir tahun 2021 ada permainan kotor, yaitu upaya penjegalan dan tidak direstuinya Kiai Haji Said Aqil Siraj oleh Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU, dan Presiden mendukung serta merestui Ketua NU terpilih. Kedua, keputusan PBNU memecat Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur karena dianggap tidak loyal dan mendukung PKB. Padahal Kiai Marzuki Mustamar adalah Ketua PWNU terbaik se-Indonesia. Ketiga, tidak konsistennya PBNU dalam Pilpres 2024 yang secara jelas memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran dengan pengkondisian PCNU di Surabaya, dan ujung-ujungnya sekjennya mendapat imbalan kue sebagai Menteri Sosial. Keempat, pembentukan Pansus PBNU untuk menggulingkan Cak Imin dari Ketum PKB. Apa urusannya PBNU ngurusi PKB? Bukankah PBNU selalu menyatakan NU tidak terkait dengan PKB? Aneh bin ajaib, padahal PKB dilahirkan dari rahim suci NU, sehingga sampai kapanpun PKB adalah juz'un min Nahdlatul Ulama. Kelima, apel 15.000 banser satu hari menjelang muktamar PKB di Bali. Padahal di Bali sudah banyak aparat kepolisian. PKB sudah punya pasukan garda bangsa untuk pengamanan muktamar PKB. Maka kata Gus Imin, silahkan kalau banser ke Bali untuk mengamankan muktamar. PKB welcome, bahkan PKB siap memberi makan siang nasi tok gratis. Keenam, sungguh sangat disayangkan keputusan PBNU untuk memecat Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dari personel PBNU. Padahal Kiai Imad adalah kader dan aset NU yang terbaik sebagai mujadid di Nahdlatul Ulama. Dalam Sunan Abu Daud ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa di setiap 100 tahun akan muncul satu ulama mujadid, dan saya meyakini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani adalah
Mujahid Islam untuk dunia menjelang 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ketujuh, pemberian tambang oleh pemerintah setelah diminta adalah suatu keputusan yang sangat gegabah dan ceroboh, sebab tambang itu lebih banyak mahdaratnya daripada manfaatnya. Saya menilai tambang adalah umpan pemerintah kepada PBNU agar NU loyal dengan pemerintah dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kekecewaan yang kedelapan, instruksi PBNU tentang keberadaan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Instruksi itu di poin yang keempat dinyatakan bahwa PWILS dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kita tahu bahwa pengurus PWILS adalah semua aktivitas dan pengurus NU, baik itu dari Ansor, Banser NU, dan Banom NU lainnya. Dari fakta-fakta ini, bahwa PWILS muncul sebagai ungkapan kekecewaan Nahdlin terhadap PBNU yang tidak respon serta tidak aspiratif akan munculnya keresahan-keresahan di akar rumput yang dilakukan oleh para habaib, yaitu diantaranya sejarah berdirinya NU dibelokkan, yaitu NU dihina, dicaci di depan umum, Jatman dirampok menjadi Jatma, Ansor Banser dilecehkan, pembodohan dan pemalsuan makam dan lain-lain. Tetapi PBNU diam 1000 bahasa. Tidak ada tindakan terhadap habaib, bahkan terkesan melindungi. Inilah fakta. Dan PWILS inilah sebagai reaksi luapan kekecewaan terhadap PBNU. Termasuk kekecewaan yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur yang mendemo ke PBNU meminta dan menuntut agar ketum PBNU mundur. Sepanjang sejarah baru kali ini ada ketum PBNU diminta mundur oleh warganya sendiri. Padahal ketum PBNU adalah jabatan yang sakral dan terhormat. Tapi ketika di demo dituntut mundur, ketumnya menjadi sangat tidak terhormat. Kemudian di bulan Januari tahun 2025 ada desakan Muktamar Luar Biasa atau MLB yang dikomandoi oleh Kiai Haji Abdus Salam Shohib, Wakil Ketua Wilayah NU Jawa Timur. Walaupun MLB tidak direalisasi, tapi ini cukup menjadi perhatian dan peringatan keras kepada PBNU agar sisa-sisa kepemimpinannya ini agar lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan. Selaku warga NU di tingkat paling bawah, saya masih berharap semoga PBNU ke depan bisa membenahi diri untuk kemaslahatan umat. Demikian surat terbuka saya untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi